Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni Marwanti, mahasiswa Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi 2018. Kegiatan KKNM ini dilaksanakan di RT 06, RW 04, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan KKN kali ini dilaksanakan secara mandiri dengan fokus kegiatan pendampingan pembelajaran oleh orang tua di masa pandemi COVID-19. Perencanaan kegiatan dimulai dengan meminta izin kepada aparatur setempat. Setelah itu, untuk melakukan wawancara, observasi, dan pendampingan pembelajaran, saya mendatangi 3 keluarga yang menjadi sasaran KKNM Teguh 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin memperkenalkan diri. Saya Seni Marwanti dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Nah, di sini tujuan saya ini untuk mewawancarai Ibu perihal pembelajaran pandemi di saat ini. Nah, yang pertama mungkin kan dilihat ya, pembelajaran saat ini itu Bu ya di rumah daring. Nah, menurut Ibu, tanggapan Ibu terhadap pembelajaran daring ini seperti apa? Ya susah-susah gampang gitu, tapi yang pelajarannya yang nggak mengerti biasanya kan di sekolah mah di contoh. Kalau di sini mah kan nggak bisa, kalau nggak ada kakaknya atau ya kakaknya kan tugas itu nggak tahu ya dari mana. Jadi pelajarannya yang dulu mah kan beda dengan yang sekarang gitu. Jadi susah ya, Ya Bu, susah ngasih tahu. Nah, terus kalau menurut Ibu kekurangan sama kelebihan pembelajaran daring itu apa gitu? Ya itu masalah di apa? Pelajarannya itu di matematika kan beda gitu, harus jelas. Kalau di sekolah kan ada guru yang nerangin. Kalau di sini bukan lagi. Kalau di yang dulu mama kan ibu mah ya, yang dulu mah gitu, yang sekarang bukan, katanya beda-beda gitu. Oh iya, Bu. Nah, Bu, yang selanjutnya aplikasi apa saja, Bu, yang anak Ibu gunakan ketika pembelajaran daring? Aplikasinya apa mungkin dari apa ya aplikasi itu ya? Mungkin kayak untuk pembelajarannya itu apakah melalui WhatsApp, Zoom, ataupun yang lainnya? Kalau waktu kelas 3 mah enggak mungkin dari WA cuma sedikit, cuma dari tema gitu waktu kelas 3 mah. Kalau sekarang kan kelas 4 dari WA, mungkin dari tema mah enggak ada. Oh, jadi cuma menggunakan WA Ya, aja ya? menggunakan WA gitu. Nah, dari WA. kesulitan yang memang Ibu alami gitu ketika mendampingi anak-anaknya belajar, apa Bu kesulitannya? Apakah anaknya susah diatur atau gimana, Bu? Ya banyaknya susah diatur, kebanyakan susah diatur. Dia itu sama orang tuh mau sih mau, tapi cumannya nanti aja gitu. Jangan nggak sama guru, kan guru mah kalau belajar sekarang ya harus, nggak dinanti-nanti. Kalau sama orang tua mah si anak itu mah nanti aja gitu. Jadi kan sama orang itu jadi asal teh mau marah nggak bisa, mau gitu kan takut gitu anaknya tahu apa. Oh, jadi kalau sebagai orang tua mah kumananya dah. Ya gitu. Jadi lebih kebingung ya, Bu, bingung, gitu. mau tegas, takut anaknya jadi gitu. marah, enggak juga ada gimana harus dikerjain ya, Bu. Ya gitu aja, cuman kan kalau sebagai orang tua cuman usap dada aja gitu lah. Sabar gitu ya. Mudah-mudahan ini kopete jangan cepat-cepat terus udah nanti udah gak ada lah pokoknya. Udah pengen berakhir aja gitu. Kalau ingin belajar gitu anaknya gitu, ingin sedia seperti dulu aja gitu, seperti dulu kan nggak susah orang tua ya itu nanti bisa diatur, belajarnya baik gitu kan. Kalau sekarang mah belajar gak baik, sama orang tua sering mau belajar teh nanti wae gitu. Jadi kurang, pokoknya beda sama guru lah kalau di rumah mah gitu. Ya, Bu, untuk yang selanjutnya itu kan kadang anak suka ngerasa bosan ya, apalagi belajar di rumah. Nah, kira-kira apa yang Ibu terapkan supaya anak Ibu itu tidak bosan belajar, supaya tetap semangat belajarnya gitu? Ya kadang suka ke rumah temannya, ke rumah meme, mau belajar buat meme gitu, buat kelompok, sama meme mau diri, yang udah silakan.
jadi disuruh ya udah cari teman gitu ya biar semangat belajarnya. Apalagi juga sama meme aja. Oh iya, nah apa sih yang menjadi harapan ibu ketika memang apakah lebih berharap untuk sekolah ya udah kembali daring saja, kembali maksudnya tetap daring di rumah, ataupun ya sudah lebih baik sekolah offline seperti biasa langsung ke sekolah. Nah apa sih harapan ibu gitu? Ya kalau tanggapan ibu kalau bisa ya yang mending sekolah gitu daripada di rumah. Kan di rumah beda kan Ya, di rumah misalkan nilainya segini, Ya. kalau di sekolah kan nilainya segitu gitu. jadi ada perbedaan. ada perbedaan gitu. Nah untuk anak ibu sendiri nilainya kira-kira menjadi meningkat selama pembelajaran di rumah atau lebih baik di sekolah? Menurun kayaknya anak menurun. Memberikan edukasi mengenai pentingnya pendampingan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan juga protokol kesehatan. Nah, mungkin Bu di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pendampingan pembelajaran orang tua. Nah, di sini ada pentingnya peran pendampingan pembelajaran oleh orang tua, di mana peran penting orang tua dalam pembelajaran daring yaitu salah satunya untuk mengawasi dan juga membimbing anaknya dalam pembelajaran. Tujuannya itu selain untuk mengawasi, ada juga untuk membantu anak ketika mengalami kesulitan penugasan. Terus orang tua juga jadi lebih tahu proses belajar anak itu seperti apa, apakah sudah baik ataupun belum, serta membuat anak lebih teratur dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi itu juga berguna untuk membantu meningkatkan prestasi dari anak. Nah, yang selanjutnya itu ada upaya pendampingan pembelajaran oleh orang tua yang efektif. Nah, di sini tuh Bu untuk mengefektifkan atau lebih mengatur ritme dari upaya pendampingan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu ada pahami karakteristik anak. Nah, mungkin kan ibu lebih sering ya berinteraksi dengan anak ibu, jadi lebih tahu karakter anak ibu seperti apa. Kita sebagai orang tua itu menyesuaikan, oh karakter anak saya itu seperti apa ketika belajar. Apakah anak ibu cenderung lebih suka belajar dengan cara membaca ataupun menghafal. Mungkin kita sebagai orang tua dapat merekomendasikan buku-buku yang sesuai dengan mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada memberikan suasana belajar yang kondusif, di mana ini tuh Bu salah satu faktor terpenting ketika anak belajar di rumah. Suasana di rumah itu harus kondusif mungkin, harus senyaman mungkin agar fokus anak itu tetap terjaga ketika pembelajaran berlangsung. Jadi kalau bisa ketika memang anak ibu sedang belajar gitu ya, untuk jangan dulu meminta bantuan. Kalaupun memang mau meminta bantuan, lihat dulu apakah kondisinya sudah selesai belajar ataupun belum. Terus selanjutnya itu ada membuat jadwal harian Bu. Ibu bisa membuat kayak kapan anak mulai belajar, kapan anak seharusnya istirahat, dan kapan seharusnya anak itu udah mulai selesai belajar gitu, dan mungkin bisa bermain bersama teman-teman yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada terapkan kedisiplinan Bu. Ini juga sangat berguna gitu ketika pembelajaran pandemi ini, karena dapat membangun kebiasaan yang bagus juga ketika memang tadi berkaitan dengan ibu membuat jadwal harian belajar anak. Ketika memang salah satu dari itu tidak terlaksana dengan baik, ibu dapat memberikan sedikit sanksi mungkin ya, agar anak itu lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Nah, untuk yang informasi yang selanjutnya itu ada penerapan protokol kesehatan ya Bu. Mungkin sudah banyak gitu ya di Indonesia sudah digembar-gemborkan mengenai protokol kesehatan ini, karena kan mengingat bahwa droplet itu tidak bisa kita atur ya bagaimana cara menyebarkan ke orang lainnya. Nah, maka dari itu kita harus melaksanakan 4M, di mana 4M ini ada memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan, agar ya pastilah banyak harapan dari masyarakat juga agar pandemi ini segera berakhir. Mungkin seperti itu Bu sedikit informasi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat Ibu implementasikan ataupun realisasikan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu. 5 kali 7 5 4 kali 5 kali yang dulu dikumpulkan mana? Tugasnya apa aja? Mbak?
Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini membuat para orang tua kesulitan dalam melakukan pendampingan pembelajaran anak-anaknya dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ketidakpahaman orang tua ketika anak menanyakan tugas yang diberikan oleh guru, kesulitan dalam mengatur anak ketika mengerjakan tugas, menentukan langkah yang harus dilakukan agar anak tetap semangat belajar, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan KKN Siklus 1 ini, saya melakukan pendampingan terhadap anak-anak dari keluarga sasaran agar sedikitnya mampu membantu mereka dalam mendampingi anak-anaknya belajar demi tergapainya sebuah cita-cita yang mulia. Demikian video kegiatan KKNM Siklus 1. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.